Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, akhwati fillah, rahimani wa rahimakum wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang karena limpahan nikmatnya dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis yang mulia ini untuk kita melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran, dan kita masih dalam pembahasan tentang muqaddimah berkaitan dengan kaidah-kaidah dasar dalam ilmu tafsir. Baik, kita sampai pada bab apa itu? Sampai pada apa kemarin? Al-Muhkam dan Mutasyabih. Oh, sudah lupa itu. Nah, yang kemarin Muhkam dan Mutasyabih. Ya, benar ya? Ya, itu maksudnya. Dan pada pertemuan pagi hari ini, penulis yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin melanjutkan pembahasan tentang kaidah tafsir Al-Quran. Di sini judulnya Muhimut Ta'awud fil Quran, yaitu dugaan, sangkaan adanya kontradiksi di dalam Al-Quran. Ini sudah dulu. Jadi ada sebagian orang yang menduga, yang mengira, yang salah kaprah bahwa Al-Quran itu antara satu ayat dengan ayat yang lain ada crash, ada kontradiksi. Ayat yang A itu membantah ayat yang B misalnya, atau ayat yang A nggak sinkron dengan ayat yang B. Ya, sudah ini? Oh, sudah. Berarti yang terakhir yang mana? Halaman 19. Oh, yang terjemah ya? Oh, makanya sebentar. Yang terakhir halaman 19. Enggak kayak itu. Ini malah awal-awal ini sudah ini.
sebab nuzul. Jauh itu, zaman mungkin masih belum dibangun masjid ini kan. Enggak, dia sudah lama itu. Saya ingat saya kemarin itu tadi. Ya, adanya kontradiksi di dalam Al-Quran. Sudah itu. Muhkam dan mutasyabih sudah komplit. Terakhir itu kan? Nah ya ini setelah itu berarti bab ini, yaitu adanya kontradiksi, dugaan adanya kontradiksi di dalam Al-Quran. Kalau dilihat urutan babnya itu, kalau di PDF-nya apa? Sebentar. Itu halaman 107. Sudah Ibu? Di PDF itu halaman 107. Kalau di sini judulnya kesan bertentangan dalam Al-Quran. Ya. Sudah? Ini sudah ini berarti. Iya, terakhir muhkam dan mutasyabih. Berarti yang ini kan belum dibahas ya. Baik. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, at-ta'arudu fil Qur'an an tataqabala ayatan fi haitsu yamna'u madlulu ihdahuma madlul al-ukhra. Mithlu an takuna ihdahuma muthbitatan li syai'in wal ukhra nafiyatan lahu. Kata beliau, pertentangan di dalam Al-Quran maksudnya adalah tadi, yaitu adanya dua ayat yang terkesan. Ingat ya, kata-kata terkesan yang diduga saling kontradiksi, bertolak belakang. Yaitu misalnya ayat yang pertama bertolak belakang dengan ayat yang berikutnya, atau satu ayat di dalam suatu surat itu tidak match, tidak sejalan dengan ayat-ayat lain yang ada di surat yang lain. Atau misalnya satu ayat menetapkan, tapi ternyata ayat yang lain menolaknya. Baik. Sebelum kita bahas contoh-contohnya, di sini beliau menegaskan, bahwasanya tidak mungkin terjadi adanya kontradiksi antara ayat Al-Quran dengan ayat yang lain, atau antara ayat Al-Quran dengan hadis Nabi SAW, atau antara hadis Nabi SAW dengan hadis Nabi yang lain, selama hadisnya sahih ya. Itu dengan catatan selama hadisnya sahih. Jadi tadi ada 3 yang kita poinkan. Tidak mungkin terjadi kontradiksi antara ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran
Wasallam yang sahih. Dan yang ketiga, tidak mungkin terjadi kontradiksi antara hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dengan hadis Nabi yang sahih lainnya. Itu wajib kita tanamkan di dalam diri kita, mustahil, gak mungkin. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau satu ayat dengan ayat yang lain bertentangan, berarti menimbulkan konsekuensi. Ayat yang pertama itu benar dan ayat yang berikutnya itu dusta. Konsekuensinya gitu. Kalau ada kontradiksi, berarti ada satu ayat yang benar sedangkan ayat yang lain dusta. Sedangkan dua-duanya, baik ayat yang pertama ataupun ayat yang kedua, itu dari siapa? Dari Allah. Maka kalau dari Allah, gak mungkin ada kedustaan. Kalau dari Allah, gak mungkin batil. Kalau dari Allah, itu pasti hak, pasti benar. Contoh misalnya, Allah berfirman, atau di antara dalilnya, bahwa firman Allah gak mungkin ada kedustaan. Beliau membawakan dalil dari surah An-Nisa ayat yang ke-87. Allah mengatakan, "Wa man asdaqu minallahi haditsa." Dan siapakah yang lebih jujur ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Ya, siapa yang lebih jujur ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Berarti firman Allah itu jujur. Dan yang namanya jujur itu adalah sesuai dengan realita, sesuai dengan fakta. Apa yang diucapkan tidak bertolak belakang dengan fakta yang ada. Kemudian dalil yang lain juga di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-122. Allah berfirman, "Wa man asdaqu minallahi qila." Sama seperti tadi, dan siapakah yang lebih jujur perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya ada ayat yang lebih makjleb. Kenapa Ibu? Sebenarnya ada ayat yang lebih pas, itu di dalam surah An-Nisa ayat 82. Perhatikan ayatnya di surah An-Nisa ayat 82. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kata Allah, maka apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Kenapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran, merenungkan Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, maka pastilah mereka akan mendapati pertentangan-pertentangan yang banyak di dalamnya. Ya, seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, kata Allah, pasti di dalamnya ada kontradiksi. Maka pemahamannya berarti kalau itu dari Allah, kira-kira ada kontradiksi nggak? Tidak ada. Itu yang diinginkan sama Allah. Kalau selain Allah, maka pasti banyak kontradiksi. Berarti seandainya itu bukan dari Allah, pasti ada kontradiksi. Itu berarti kalau dari Allah, maka mustahil ada kontradiksi.
juga berlaku bagi kitab-kitab Allah yang terdahulu, baik Taurat, Injil, Zabur. Sebenarnya kitab-kitab Allah itu tidak ada pertentangan di dalamnya. Cuman sekarang kalau Anda lihat Taurat yang dipegang sama Yahudi, Ahlul Kitab, Injil yang dipegang sama Ahlul Kitab sekarang, kalau Anda perhatikan, Anda bandingkan dengan Al-Quran, kontradiksi nggak? Kenapa kok kontradiksi? Karena yang satu dari Allah, yang satu bukan dari Allah. Injil, Taurat, itu semua sudah bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya masih asli, masih original dari Allah, maka pasti tidak ada pertentangan antara yang dikabarkan di dalam Taurat, yang dikabarkan di dalam Injil, dengan yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Tidak ada pertentangan. Namun karena sudah dicoret-coret sama manusia, sudah diganti-ganti sama Ahlul Kitab, maka yang terjadi pertentangan. Bahkan jangankan antara Taurat dengan Al-Quran, jangankan antara Injil dengan Al-Quran, antara Injil satu ayat dengan ayat yang lain itu sudah banyak kontradiksi di dalamnya. Betul? Ya. Betul, ada ngalam di sini. Itu karena kitab-kitab tersebut bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian juga hadis. Hadis itu, hadis meskipun redaksinya dari Nabi SAW, akan tetapi Nabi itu mengucapkan berdasarkan apa? Wahyu dari Allah. Berarti hadis Nabi itu juga wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sumbernya dari Allah, meskipun redaksinya dari Nabi SAW. Maka kalau itu wahyu dari Allah, berarti mustahil ada kontradiksi antara ayat Al-Quran dengan hadis Nabi yang sahih. Berarti mustahil adanya kontradiksi antara hadis Nabi yang sahih dengan hadis Nabi yang sahih yang lain. Nah, kemungkinan kata beliau, kalau ada kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain, maka kemungkinannya itu ayat yang pertama itu menghapus ayat yang kedua. Itu kemungkinannya, ayat yang pertama itu menghapus ayat yang kedua. Berarti ini masuk dalam hukum nasikh dan mansukh. Apa itu nasikh dan mansukh? Iya, yang menghapus dan yang dihapus. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 106, kata Allah, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Kata Allah, tidaklah kami menghapus suatu ayat di dalam Al-Quran atau kami jadikan ayat itu dilupakan, melainkan kami akan datangkan ayat yang lebih baik atau ayat yang semisal. Contohnya nasikh dan mansukh apa dulu? Contoh misalnya nasikh dan mansukh
khamr dan judi. Maka Allah mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima." Katakan wahai Muhammad, pada khamr dan judi itu ada dosa yang besar dan ada manfaat-manfaat yang banyak bagi manusia. Akan tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Berarti di sini Allah tidak mengharamkan khamr. Allah membolehkan khamr. Akan tetapi Allah peringatkan khamr itu dosanya, keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Ayat ini tidak ada pelarangan khamr. Ya, ayat ini tidak ada kata-kata yang melarang khamr. Bahkan Allah menyebutkan khamr itu ada manfaatnya. Nah, ayat ini bertentangan dengan firman Allah di dalam surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat yang ke-90. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, ya, kemudian judi, ya, kemudian al-ansab. Al-ansab adalah menyembelih sesembelihan untuk dipersembahkan kepada berhala. Kemudian al-azlam, yaitu mengundi nasib dengan anak panah. Itu semuanya adalah rijsun, perbuatan yang keji, min amali syaitan, dan termasuk perbuatannya syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhkanlah diri kalian dari itu semua, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Berarti di sini ada pelarangan khamr. Di ayat Al-Baqarah tadi khamr belum dilarang, tapi di dalam ayat ini khamr dilarang. Nah, ini kalau Anda lihat kok bertentangan. Yang satu tidak mengharamkan, yang satu mengharamkan khamr. Berarti yang satu itu sudah dimansuh, sudah dihapus hukumnya dengan ayat yang lain. Paham di sini Ibu? Ya, kalau mungkin ada pertentangan, kalau terjadi pertentangan, maka kemungkinannya yang satu nasikh, yang satu mansuh. Itu. Dengan demikian kata beliau, kalau adanya nasikh dan mansuh, berarti ayat yang dihapus itu hanya dibaca saja, sedangkan hukumnya sudah tidak berlaku lagi. Ayatnya masih ada, tapi hukumnya sudah tidak berlaku lagi. Demikian juga ayat Al-Quran itu bisa dihapus dengan hadits Nabi SAW. Pernah kita contohkan kalau nggak salah, apa ayat Al-Quran yang dihapus hukumnya dengan hadits Nabi SAW? Apa contohnya dulu? Contohnya ayat tentang waris atau tentang wasiat di dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Allah Azza wa Jalla mengatakan,
kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kata Allah, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian apabila kematian akan mendatangi kalian sedangkan kalian meninggalkan harta yang banyak, maka hendaklah dia berwasiat untuk orang tuanya dan karib kerabatnya. Wasiat di sini artinya wasiat harta, bukan wasiat berupa nasihat. Baik. Ayat ini itu hukumnya sudah dihapus dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata lil warith. Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang memiliki hak, maka tidak ada lagi wasiat bagi ahli waris. Ya, di dalam ayat Al-Baqarah tadi disebutkan siapa yang dapat wasiat? Orang tua dan karib kerabat. Orang tua dan karib kerabat termasuk ahli waris kan? Masuk ahli waris. Berarti ahli waris tidak boleh mendapatkan wasiat. Yang boleh mendapatkan wasiat hanyalah non ahli waris. Itu pun tidak lebih dari sepertiga, ya. Tidak lebih dari sepertiga hartanya. Ya, maka berarti ayat itu hukumnya sudah dihapus dengan hadis Nabi. Itu bisa. Kita lanjutkan. Kalau di terjemahan itu halaman 109. Beliau menyebutkan bahwa apabila kita ini kalau baca Al-Quran, kemudian kita menduga ada satu ayat kok kayaknya bertentangan dengan ayat yang lain. Ayat ini kok nggak nyambung dengan ayat yang satunya. Maka kalau ada pikiran seperti itu ketika Anda membaca Al-Quran, maka hendaklah Anda tidak mengambil kesimpulan sendiri. Ya, jangan Anda mengambil kesimpulan sendiri kalau tidak tahu penjelasan dari dua ayat tersebut. Saya ulangi, apabila Anda membaca Al-Quran, kemudian Anda mendapati antara ayat yang satu dengan ayat yang lain itu kontradiksi, maka jangan Anda lancang mengambil kesimpulan sendiri. Kalau Anda nggak punya ilmunya, maka berarti yang lebih baik Anda lakukan adalah tawakuf. Apa itu tawakuf? Berhenti dulu. Ya, berhenti bukan maksudnya berhenti baca Quran. Berhenti untuk memahami dua ayat yang kontradiksi tadi. Sudah, nggak usah dipaksakan. Kalau memang nggak tahu ya sudah. Ya, jangan terus dipikir-pikir dewi. Oh paling ini, ojo ini, beeta ini. Jangan. Ini kenapa? Tidak apa-apa ya? Ya. Oh. Kita lanjutkan.
Ibu-ibu sudah siap mushaf? Nah, belum siap? Siap ya? Baik. Baik, ibu-ibu coba buka surah Al-Qasas ayat 59. Surah Al-Qasas ayat 59. Afwan, keliru. 56. Sudah ketemu? Baik, perhatikan ayatnya ya. Nanti diingat baik-baik sama ayat yang kedua nanti. Ini contoh dugaan adanya kontradiksi di dalam Al-Quran. Fokus ibu-ibu ya. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang-orang yang kau cintai, yang dia kehendaki. Berarti di dalam ayat ini Allah menegaskan Nabi Muhammad SAW bisa ngasih hidayah? Gak bisa ngasih hidayah. Siapa yang ngasih hidayah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, simpan ayat ini baik-baik. Ya, simpan ayat ini baik-baik. Nah, sekarang Anda buka surah Asy-Syura. Asy-Syura, bukan Asy-Syu'ara. Ya, Asy-Syura ayat yang ke-52. Itu di akhir sebelum surat As-Zukhruf. Sudah ketemu? Di ayat yang ke-52 itu saya ambil bagian yang terakhirnya saja. Ayatnya itu kan ada 3 baris. Benar nggak? Ya, ini Qurannya sama nggak sama punya saya? Hah? Nggak sama. Ibu pakai Quran apa Quran Jawa? Pakai Quran Utsmani ya ibu ya, biar sama juga. Halaman 489, benar? Wah, ini berarti belum ketemu. Pakai HP? Pakai HP itu ibu-ibu, jangan yang per ayat. Itu yang tampilannya seperti mushaf kan? Iya, itu halaman 489 itu. Masa? Salah. Gak ada halamannya. Anjing. Ya, itu kalau ibu-ibu masih ada yang pakai aplikasi Quran, itu pakai aplikasi Quran yang tampilannya mirip dengan mushaf. Jangan yang di-scroll itu. Paham ya? Nah, ada Quran itu yang di-scroll itu. Nah, jangan pakai yang itu. Itu bukan berarti gak sah bacaannya, tidak, tapi gak enak. Soalnya nanti beda urutan-urutannya dengan yang ada di mushaf itu. Langsung kembali ke sini. Allah mengatakan di akhir ayat 52 ini surah Asy-Syura, kata Allah, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ya, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau, maksudnya Nabi Muhammad SAW, sungguh engkau benar-benar memberi hidayah ke jalan yang lurus. Tuh, berarti Nabi itu bisa ngasih hidayah kan? Tuh, ini loh ayat yang 52. Ya, tadi ayat sebelumnya Nabi gak bisa ngasih hidayah, tapi Allah yang memberi hidayah.
ini Nabi memberi hidayah. Nah, ini namanya dugaan adanya kontradiksi di dalam Al-Quran. Ayat yang ini menetapkan kalau Nabi bisa memberi hidayah, sedangkan ayat sebelumnya menafikan, meniadakan kemampuan Nabi SAW untuk memberi hidayah, memberi petunjuk. Tapi bagaimana pemahaman ayat ini? Yang benar ayat yang mana? Yang pertama atau kedua yang benar? Yang pertama benar. Oh, berarti yang kedua salah. Ini bahaya ini. Nah, itu dulu. Dua-duanya benar. Ikuti sih. Meskipun kita nggak paham, yakini dua-duanya benar. Karena dua-duanya ini firman siapa? Firman Allah. Ya, itu bahaya itu tadi yang bilang itu. Yang pertama benar, berarti yang kedua berarti dusta. Salah. Padahal Allah mengatakan la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Al-Qur'an itu tidak ada kebatilan dari depan sampai belakang, kulluhu haq. Semuanya kebenaran. Tidak ada kebatilan di dalamnya. Ya. Nah, soal nanti bagaimana mengkompromikan dua ayat ini, nah itu ibu-ibu tanya kepada orang yang paham tafsir dari dua ayat ini. Atau ibu-ibu buka sendiri kitab tafsir. Ya, buka sendiri kitab tafsir. Kalau cuma terjemahan kan cukup. Buka kitab tafsir, nah baru dijelaskan di situ. Tapi kalau misalnya setelah dibaca tafsirnya tetap gak paham, ya wis. Iya, jangan membenarkan salah satunya, jangan menyalahkan salah satunya. Dua-duanya benar. Kita gak paham, kita belum paham ayat Al-Quran, itu lebih ringan daripada kita lancang nyari-nyari pemahaman sendiri. Oh, ini paling ojo-ojo ini. Oh, jangan-jangan yang dimaksud ayat ini itu begini. Oh, BEK ini ayatnya nasikh dan mansukh. Nah, ini belum kita jelaskan juga. Nasikh dan mansukh itu hanya terjadi pada ayat-ayat yang berbicara tentang hukum-hukum syariat. Ya, hanya terjadi pada ayat-ayat yang berbicara tentang hukum syariat, halal haram, ya, tentang syariat sholat, tentang hukum puasa, pernikahan, waris. Sedangkan ayat-ayat yang bentuknya khobar, bentuknya itu informasi dari Allah, bukan berkaitan dengan hukum, tapi berkaitan dengan keyakinan, dengan perkara-perkara dogmatis, maka tidak ada namanya nasikh dan mansukh. Itu gak ada. Makanya diantara bantahan kepada orang-orang Syiah Rafidhah, mereka mengatakan bahwa pujian Allah kepada para sahabat itu sudah dimaksud, sudah dihapus. Ya, kata mereka pujian Allah kepada para sahabat di dalam Al-Quran itu sudah dihapus katanya. Maka kita jawab, ayat-ayat yang dihapus, dimaksud, itu hanya ayat-ayat yang berbicara tentang hukum. Sedangkan pujian Allah kepada para sahabat, itu apakah berbicara tentang hukum syariat? Hah? Tidak. Pujian Allah kepada para sahabat itu masuk kategori khobar, informasi. Ya, berkaitan dengan informasi, kabar dari Allah. Kalau Allah mencintai para sahabat, kalau Allah meridhoi para sahabat, tidak berkaitan dengan hukum-hukum syar'i. Bisa dipahami nggak bedanya? Baik. Nah, kembali ke ayat tadi, Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberi hidayah, namun Allah yang memberi.
Tapi di ayat ini dikatakan Nabi Muhammad SAW memberi hidayah ke jalan yang lurus. Baik. Maka untuk memahami ayat ini perlu dibedakan antara hidayatul irsyad dengan hidayatul taufik. Hidayah itu ada dua. Hidayah itu artinya guidance, petunjuk. Ya, guide. Dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan hidayah al-irsyad. Hidayah al-irsyad. Maksudnya hidayah irsyad adalah yaitu hidayah yang sifatnya hanya sebatas pengetahuan. Hidayah yang sifatnya hanya sebatas pengetahuan. Sebentar ya. Hidayah irsyad hanya sebatas ilmu. Seperti misalnya ibu-ibu sekarang. Ibu-ibu sekarang ikut pengajian. Ibu-ibu mendapatkan ilmu. Misalnya ilmu tentang bagaimana bersabar. Ya, bagaimana sabar, hakikat sabar, keutamaan sabar, ganjaran bagi orang-orang yang sabar. Maka ketika Anda sudah hadir ke pengajian ini dan paham tentang apa itu sabar, keutamaannya, berarti Anda sudah mendapatkan hidayah. Ya, Anda sudah mendapatkan hidayah di situ. Tapi hanya sebatas berupa ilmu. Hanya sebatas berupa arahan. Nah, yang kedua adalah hidayah taufik. Hidayah taufik adalah hidayah yang mampu merubah Anda. Ya, yang mampu merubah Anda. Tadi ibu-ibu sudah dapat ilmu tentang sabar. Ketika Anda berubah, sebelumnya orang yang suka marah, kemudian Anda berubah menjadi orang yang sabar, berarti ini namanya hidayah taufik. Ya, hidayah taufik. Baik. Nah, yang milik Allah itu, khusus milik Allah, itu hidayah apa? Taufik. Sedangkan hidayah irsyad itu bisa diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, atau seorang ustadz ya kepada jamaahnya, itu bisa ngasih hidayah. Tapi hidayah ilmu. Ya, hidayah ilmu. Karena yang disebutkan bahwa Abu Thalib, pamannya Nabi SAW, dia itu dapat hidayah. Ya, pamannya Abu Thalib itu, pamannya Nabi Abu Thalib itu dapat hidayah. Tapi cuma hidayah apa? Hidayah ilmu. Iya, tidak mendapatkan hidayah taufik. Baik, kalau hidayah taufik itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, contoh berikutnya. Kalau di buku di halaman 109, di buku panduan itu halaman 109, beliau memberikan contoh di surah Al-Baqarah
antara surat Al-Baqarah ayat yang kedua dengan surat Al-Baqarah ayat 185. Baik, Allah mengatakan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kok di ayat berikutnya masih di surat yang sama, ayat 185, Allah mengatakan Al-Qur'an itu petunjuk bagi manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi manusia. Yang benar Al-Quran itu petunjuk bagi manusia atau petunjuk bagi orang-orang bertakwa? Nah, dua-duanya yang benar. Ya, yang benar dua-duanya. Nah, penjelasannya sama seperti yang tadi. Al-Quran dikatakan petunjuk bagi semua manusia, itu hidayah apa? Hidayah ilmu. Hatta orang-orang kafir mencakup orang-orang kafir juga ini. Makanya kita katakan orang kafir dapat hidayah, orang Yahudi dapat hidayah, orang Nasrani dapat hidayah lewat Al-Quran itu. Tapi hidayahnya cuma sebatas apa? Ilmu. Mereka tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu tentang kebenaran Al-Quran, ya kan? Mereka tahu tentang syariat Islam itu sangat kompleks, mengatur pemeluknya, mengatur umat manusia. Semua syariat Islam itu baik. Orang kafir tahu itu. Maka pengetahuan mereka itu disebut mereka sudah dapat apa? Hidayah berupa ilmu. Tapi kenapa mereka kok masih kafir? Nah, berarti belum dapat apa? Hidayah taufik. Nah, hidayah taufik inilah itu cuma diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Makanya Allah katakan tadi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini di halaman 110 disebutkan yang tadi kita katakan surat Al-Qasas dengan surat Asy-Syura. Nah, ini dinukil sama beliau. Di sini beliau memberikan banyak contoh-contohnya, tapi anak kira nggak perlu kita pereneli satu-satu ya. Yang penting Anda paham nggak tentang bab ini? Hah? Insya Allah ya. Sebenarnya insya Allah itu diucapkan pada sesuatu yang memang belum pasti. Itu menggunakan insya Allah. Sesuatu yang meragukan, sesuatu yang belum pasti, itu menggunakan insya Allah. Kalau ibu-ibu, saya tanya, ibu-ibu pakai pakaian nggak sekarang? Ya insya Allah. Hah? Kenapa kok pasti nggak pakai insya Allah? Nah, karena sesuatu yang sudah bisa dipastikan. Nah, ketika saya tanya ibu-ibu paham? Insya Allah. Ada apa? Sedikit-sedikit paham. Gimana? Oh, enggak 100% paham. Bagian mana yang belum dipahami? Atau bagian mana mungkin yang perlu untuk diulang, yang kurang jelas? Sebenarnya ini mudah sih. Kalau kecepatan ini, dari mana kita ngulanginya? Masa dari pertama? Saya kalau
materinya jadi hilang. Intinya dulu, intinya bab ini hanya menjelaskan tentang apabila Anda, ini apa mau paham? Intinya menjelaskan Anda kalau baca Quran, kemudian Anda baca bersamaan dengan terjemahnya atau dengan tafsirnya, tapi ternyata setelah Anda baca Quran itu antara satu ayat dengan ayat yang lain itu Anda menduga ada crash, kontradiksi. Maka langkah yang harus Anda lakukan adalah, yaitu yang pertama, yakini tidak mungkin ada kontradiksi. Kalau berarti ada kontradiksi, maka itu yang salah adalah saya yang kurang paham terhadap Al-Quran. Pasti itu sudah. Pasti sudah, gak pakai insya Allah saya bilangnya. Ya, kalau ada kontradiksi, dugaan adanya kontradiksi di dalam Al-Quran, pasti sampai sing salah. Ya pasti, wis gak pakai insya Allah. Iya, soalnya sesuatu yang pasti. Kenapa pasti? Karena Al-Quran itu tidak ada kontradiksi. Makanya kalau ada yang nanya, Ustaz, ini kok ada kontradiksi ya? Sebelum dia jawab ayatnya, saya sudah jawab, berarti sampean yang salah. Loh, sik durung mari pertanyaane Ustaz, gak wis sampean sing salah pokoknya. Ya bisa ditawar-tawar lagi sudah. Karena Al-Quran tidak mungkin ada kontradiksi. Nah, ketika terjadi seperti itu, dugaan adanya kontradiksi karena pemahaman kita yang kurang, ilmu kita yang kurang, maka langkah kita adalah tawakuf dulu, mandek dhisik. Ya, jangan memahami dengan hawa nafsu kita atau kita duga-duga sendiri. Oh, jangan-jangan begini. Oh, beetang ini. Oh, ojo-ojo ini. Oh, jarene ngono. Jangan. Ya, langkah kita berhenti dulu. Yakini dua-duanya hak. Ya, dua ayat yang kontradiksi, dua-duanya adalah benar. Karena dua-duanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka untuk supaya menghilangkan rasa penasaran Anda dan supaya Anda bisa tidur nyenyak, biasanya kan gitu kan, kalau ada sesuatu yang ganjel itu tidak bisa tidur. Nah, supaya Anda bisa tidur nyenyak, maka buka kitab tafsir, ya, baca kitab tafsir. Tapi setelah dibaca kitab tafsir tambah gak mudah misalnya, ya, maka ya sudah, berhenti dulu. Besok tanyakan kepada orang yang paham, entah ustaz atau mungkin teman Anda yang memang punya ilmu, tanyakan apa tafsir dari atau bagaimana menjamakkan antara dua ayat ini. Ya, bagaimana menjamakkan antara dua ayat ini. Itu yang ingin ditegaskan oleh beliau di dalam ayat ini. Nah, itu tadi cuma contohnya saja. Yang tadi kita sebutkan itu hanya contoh ayat-ayat yang sering diduga bertabrakan, sering diduga kontradiksi, padahal nggak ada kontradiksi.